Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam sejahtera. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Regita Putri Adilia dengan NIM 21030214050. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan ini nanti meliputi pendahuluan Pancasila sebagai dasar negara, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, hubungan Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen 2002. Pendahuluan. Pancasila secara sistemik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofis Grundslag, suatu fundamen gagasan yang mendalam, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selanjutnya, dikemukakan pula bahwa Pancasila di samping berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara bangsa, juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau lead star, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai filsafat, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila sebagai dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya sama dengan Grundnorm atau norma dasar. Rechtsstaat atau cita hukum, Staatsrecht atau cita negara, filosofis Grundslag atau dasar filsafat negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus menjadi cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Bangsa Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan Pancasila sebagai Weltanschauung atas dasar negara bagi negara bangsanya. Hal ini terbukti dengan adanya sila-sila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat yang menyebutkan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, ini adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia yang terdapat pada gambar yang telah disajikan. Alasan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. 2. Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. 3. Pancasila menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. 4. Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. 7. Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa. Kemudian makna Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai fondasi bagi pembentukan negara. 2. Pancasila sebagai cita negara dan cita hukum yang berkembang menjadi status fundamental norm bersifat konstitutif dan regulatif. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila menjiwai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia secara yuridis formal tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bersifat timbal balik. Hubungan tersebut bersifat formal dan material. Pancasila tidak dapat terlepas dari pembahasan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat rumusan Pancasila yang secara formal diakui sejak ditetapkannya oleh pembentuk negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat asasi bagi kenegaraan dan tidak dapat diubah, sebagaimana yang telah diakui, dipertegas dan dikuatkan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terdapat 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 4. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Jadi, berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. 2. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai 2 macam kedudukan, yaitu A. Sebagai dasarnya, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang memberi faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. B. Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi. 3. Bahwa dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Juga berkedudukan hukumnya sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bahkan sebagai sumbernya. 4. Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. 5. Bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah, dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Selanjutnya, hubungan material. Jika kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila dan kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila, dan tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, berdasar urut-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi.
Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Selanjutnya, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan salah satu sumber hukum bagi negara Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yang tidak lain adalah sila-sila dari Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sila pertama dijabarkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E. Sila kedua dijabarkan dalam pasal-pasal yang memuat mengenai hak asasi manusia. Sila ketiga dijabarkan dalam pasal 18 ayat 1, pasal 35, pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Sila keempat dijabarkan pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sila kelima dijabarkan pada pasal 23 ayat 1, pasal 31, dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen. Sistem ketatanegaraan. Sistem pemerintahan negara dibagi atas 7 sistem yang dikenal secara sistematis merupakan pengejawantaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan negara ini dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Sistem 2, sistem konstitusional. 3, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. 4, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002. Sistem pemerintahan negara Indonesia sebelum amandemen dijelaskan secara terperinci dan sistematis dalam UUD 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia ini dibagi atas 7 yang secara sistematis merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan ini dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945. Setelah amandemen dijelaskan sebagai berikut. Indonesia negara berdasarkan asas hukum.
Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. 4. Presiden penyelenggaraan pemerintahan negara tertinggi selain MPR dan DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Demikian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila tadi dari penyampaian materi saya ada salah kata maupun salah pengucapan. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.